Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Khairisma, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh. Salah satu peserta ujian kinerja dengan nomor peserta di bawah ini akan menayangkan video pembelajaran saya dengan topik struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai dibantu oleh ketua kelas kita Azani. Berdoa, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya, Azani? Materi tentang sel pada hewan dan Materi tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Masih ingat apa itu pengertian sel? Ya. Sel itu unit terkecil dari makhluk hidup. Sel adalah unit penyusun terkecil makhluk hidup. Apalagi yang dimiliki oleh tumbuhan selain sel? Ya. Organ tumbuhan seperti daun, batang, akar. Ada lagi? Jaringan. Iya. Ya, jadi untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan. Setelah materi sel, kita akan lanjut hari ini membahas tentang materi jaringan, ya, khusus jaringan tumbuhan. Kalian simak gambar yang ibu tunjukkan ini ya. Baiklah anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar yang ibu sajikan berikut ini. Konsep apa yang berperan pada gambar yang ibu sajikan ini? Ya, para. Pada gambar pertama itu gambar seorang ilmuwan yang sedang meneliti jaringan tumbuhan di bawah mikroskop. Ya, seorang ilmuwan yang sedang meneliti atau melihat di bawah mikroskop gambar sebuah jaringan. Gambar yang di bawahnya, ya Aisyah. Gambar orang yang sedang menunjukkan di mana letak jaringan tumbuhan. Gambar di mana seseorang di sini ada dua orang ya, menunjukkan di mana letak dari jaringan-jaringan tumbuhan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan ciri dan fungsi jaringan meristem dan jaringan permanen pada tumbuhan.
dengan indikator pencapaian, menjelaskan ciri dan fungsi jaringan meristematis pada tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan ciri dan fungsi berbagai jenis jaringan permanen pada tumbuhan. Sekarang kalian buka HP kalian. Ibu sudah mengirimkan link Google Form soal post-test. Sekarang kalian kerjakan soal post-test. Itu ada 10 soal pilihan ganda. Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan dimulai. Semua bisa terbuka? Tidak ada kendala ya? Bisa terbaca tulisannya? Ada masalah? Ada kendala? Nggak ada, Bu. Baiklah, kalau sudah selesai, sekarang kita lanjutkan. Ibu sudah membagikan kalian kelompok pada pertemuan sebelumnya. Apakah ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Kita lanjut. Kalian perhatikan gambar yang Ibu sajikan berikut ini. Yang di belakang jelas gambarnya? Jelas, Bu. Jelas. Kita lihat gambar yang Ibu sajikan ini. Apa yang terlihat pada gambar yang Ibu sajikan ini? Gambar orang memetik atau orang yang sedang melakukan proses pemotongan pada pucuk tanaman. Ya. Jadi konsep pada gambar yang Ibu sajikan ini adalah mengapa pucuk pada tanaman teh yang dipotong ini dapat tumbuh kembali? Apa yang dikandung oleh tanaman teh ini sehingga bisa memunculkan kembali pucuk yang sudah dipotong tadi? Kita lanjutkan gambar selanjutnya. Gambar yang kedua ini, konsep apa yang terlihat pada gambar yang Ibu sajikan ini? Tanaman yang terkena hujan. Bisa kalian perhatikan, ini tanaman ini walaupun sudah kena hujan, sudah kena angin, sudah kena panas, kenapa masih tetap bisa berdiri tegak? Masih tetap bisa melakukan proses pertumbuhan. Apa saja sih jaringan yang ada di dalam tumbuhan ini sehingga menyebabkan tumbuhan itu bisa kuat berdiri tegak dari gangguan apapun dan dapat tumbuh terus-menerus. Sekarang kalian perhatikan video yang Ibu paparkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kelas daring belajar biologi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tumbuhan. Makhluk hidup yang satu ini memiliki keistimewaan, yaitu dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan memanfaatkan cahaya matahari, tumbuhan dapat mengubahnya menjadi energi. Oke, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa pohon bisa terus bertambah tinggi? Pohon bisa bertambah tinggi karena mengalami proses pertumbuhan, yaitu bertambahnya jumlah sel yang menyebabkan tinggi, volume, atau massa tubuh makhluk hidup berubah. Nah, sel-sel yang sama nantinya akan membentuk sebuah jaringan. Adakah yang masih ingat apa itu jaringan? Jadi, bertambahnya sel dalam proses pertumbuhan menyebabkan sel akan membentuk struktur yang memiliki fungsi yang sama. Itulah yang disebut dengan jaringan.
Video kali ini akan membahas jaringan yang terdapat pada tumbuhan, di antaranya jaringan meristem, yaitu jaringan muda yang masih aktif membelah. Selain jaringan muda seperti meristem, juga terdapat jaringan dewasa, di antaranya jaringan parenkim yang terletak hampir di semua bagian tumbuhan. Ada juga jaringan epidermis yang menutupi permukaan tumbuhan. Kemudian terdapat jaringan penyokong. Sesuai dengan namanya, jaringan ini digunakan untuk penguat atau memperkokoh tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir, jaringan pengangkut. Untuk mempermudah dalam membayangkan bagaimana bentuk-bentuk jaringan tersebut, mari kita amati macam-macam jaringan yang terdapat pada tumbuhan melalui gambar struktur jaringan daun berikut ini. Kita mulai dari bagian atau jaringan terluar, yaitu epidermis. Epidermis terletak di permukaan atas maupun bagian bawah daun. Seperti dapat dilihat, sel-sel penyusun jaringan epidermis sangat rapat. Hal ini menyesuaikan dengan fungsinya, yaitu sebagai pelindung dari pengaruh luar. Di bawah epidermis terdapat jaringan parenkim yang memiliki struktur lebih renggang dibandingkan dengan epidermis. Jaringan parenkim pada daun terdiri dari parenkim palisade atau jaringan tiang dan parenkim spons atau jaringan bunga karang. Keduanya mengandung banyak klorofil, tetapi pada parenkim palisade lebih banyak jika dibandingkan dengan parenkim spons. Pada bagian daun juga terdapat jaringan pengangkut, yaitu xilem dan flum, yang terletak di tulang daun, cabang daun, dan urat daun. Setelah kalian melihat gambar dan menonton video yang sudah Ibu sajikan, sedikit gambaran tentang materi jaringan tumbuhan sudah kalian dapati. Jadi, permasalahan yang kita ambil dari gambar dan video yang sudah Ibu sajikan tadi, nanti melalui LKPD kalian akan Ibu beri beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan gambar dan video yang Ibu paparkan. Ya, masalahnya yang pertama, mengapa pucuk tanaman es yang dipotong atau yang dicabut pada ujungnya itu dapat tumbuh kembali? Yang kedua, jaringan apa yang dimiliki oleh tumbuhan sehingga tumbuhan dapat tetap hidup dan terus tumbuh? Ya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Kalian jawab pertanyaan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kelompok 1 dari mana? Kelompok 4. Baiklah, sekarang kalian kerjakan LKPD kalian sesuai dengan tugas masing-masing. Ya, kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1, kelompok 2 pertanyaan nomor 2, kelompok 3 pertanyaan nomor 3, dan kelompok 4 pertanyaan nomor 4. Agar lebih memahami apa itu jaringan tumbuhan, kalian diskusikan dengan kelompok kalian apa ciri dari jaringan tumbuhan, fungsi dari jaringan tumbuhan, juga bagian-bagian yang dimiliki oleh jaringan tumbuhan. Ada yang ingin kalian tanyakan? Yang tidak paham apa yang harus kalian kerjakan, boleh kalian tanyakan. Baik, Bu. Gunakan media internet atau mencari informasi dari KP. Ya, gunakan juga buku paket yang sudah ada. Ada yang kira-kira yang susah? Kata-katanya paham semua? Paham. Gambarnya jelas? Jelas. Ya. Berarti perbedaannya ini perbedaan ciri-ciri
jaringannya itu. Iya. Mana yang sudah selesai? Yang sudah selesai boleh presentasi duluan. Bapak-bapak sudah selesai? Bapak-bapak sudah selesai akan mempresentasikan tugas LKPD-nya. Kelompok-kelompok yang lain mengamati, mendengar, sekaligus kalian mengambil kesimpulan dari apa yang kelompok 4 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang ciri-ciri dari jaringan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Naswa Zahra, nama saya Faizal Matika, Nama saya Naila Mukraina. nama saya Usnul Senda. Nama saya Cinta Pratiwi. Nah, bisa kita lihat dari soal ini membandingkan berbagai jaringan tumbuhan pada gambar. Jelaskan perbedaan ciri dari gambar jaringan di bawah ini. Sebelumnya itu saya akan membahas tentang gambar A. Gambar A adalah jaringan meristem. Ciri jaringannya itu selnya kecil, tidak ada ruang antar sel, dan dinding sel tipis. Gambar B itu adalah jaringan sklerotim. Ciri jaringannya yang pertama tersusun oleh sel-sel yang mati, kedua telah mengalami penebalan oleh lignin. Dan yang ketiga ada gambar C. Gambar C adalah gambar jaringan gabus. Jadi cirinya terbagi tiga, yaitu tersusun dari sel hidup kemudian mati. Yang kedua ada sel sangat rapat. Yang ketiga dinding sel mengalami penebalan oleh zat ciberin. Sebelumnya zat ciberin ini adalah lapisan pelindung badan tumbuhan di bawah tanah. Sebelum itu kami ada sesuatu. Siang-siang pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Demikian presentasi kami. Semoga bisa bermanfaat. Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya presentasinya. Kelompok lain, kelompok 3, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai soal nomor 3. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Mutiara Cantika. Nama saya Bukan Satipati. Nama saya Kisoma Menantarita. Nama saya Rizko Meira. Nama saya Rekan. Baik, pertanyaan nomor 3 adalah jelaskan fungsi jaringan permanen di bawah ini. Jadi di dalam jaringan permanen terdapat 4 jaringan. Yang pertama adalah jaringan epidermis, yaitu jaringan pada tumbuhan yang letaknya di jaringan terluar yang menutupi permukaan tubuh tumbuhan yang berfungsi sebagai untuk melindungi jaringan di dalamnya. Baik, fungsi kedua, dia sebagai tempat penyimpanan cadangan air bagi tumbuhan di saat musim kemarau. Fungsi ketiga, mengatur proses transpirasi atau penguapan air bertumbuh. Nomor 2, jaringan dasar atau parenkim berfungsi sebagai satu penyerapan cahaya, 2 mengatur pertukaran gas. Bagian yang ketiga yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong terbagi menjadi dua. Yang pertama, kolenkim. Kolenkim berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang masih aktif melakukan pertumbuhan atau masih muda. Juga berfungsi menyokong daun dan memperkuat bagian tepi batang dan daun. Yang kedua, sklerenkim. Sklerenkim berfungsi sebagai membuat tumbuhan dapat berdiri tegak dan tetap keras walau mengalami gangguan. Hal ini dikarenakan selnya mengalami penebalan. Nomor 4, jaringan pengangkut. Jaringan ini terbagi dua menjadi film dan foam. Film berfungsi untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan seperti air dan garam mineral dari dalam tanah ke daun. Foam berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Baik, sekian presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
menjelaskan ciri jaringan meristem. Yang pertama itu tersusun atas sel-sel muda yang sedang dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Yang kedua, ukuran selnya kecil, dinding selnya tipis, vakulanya kecil dan inti selnya besar. Yang ketiga, memiliki banyak sitoplasma dan mempunyai proplantisda. Lanjut yang keempat, tidak mengandung cadangan makanan. Yang kelima, masing-masing sel kaya akan sitoplasma dan mengandung satu atau lebih dari satu inti sel. Terakhir yaitu fungsi jaringan meristem. Jaringan meristem sering disebut jaringan embrional karena sel-selnya selalu melakukan pembelahan untuk memperbanyak diri. Sehingga fungsi jaringan meristem adalah sebagai jaringan yang aktif melakukan pembelahan untuk membentuk sel-sel baru. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, dilanjutkan oleh kelompok terakhir, kelompok 2 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertanyaan nomor 2. Bedakan ciri dari setiap jaringan kepada dua. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Putri Kairina, lulusan Farmatika. Nama saya Azani Nurul. Nama saya Fatima Samira. Nama saya Arifah Yasmila. Baik, yang pertama adalah jaringan endodermis. Ciri dari jaringan endodermis adalah tersusun dari satu lapas sel dan tidak memiliki klorofil kecuali pada sel penjaga stomata. Kemudian susunan selnya rapat tanpa ruang antar sel. Lanjut, yang kedua terdapat jaringan dasar atau parenkim. Yang di sini bisa kita lihat bentuk dari atau gambar dari jaringan dasar dan parenkim tersebut. Ciri dari jaringan dasar atau parenkim ini adalah yang pertama, susunan selnya tidak terlalu rapat. Yang kedua, tidak selalu berkloroplas. Yang ketiga, tersusun atas sel-sel kubur. Yang keempat, inti sel mendekati dasar sel. Yang kelima, ukuran sel besar. Dan yang terakhir, terdapat banyak rongga antar sel. Baik, selanjutnya ketiga jaringan penyokong. Jaringan penyokong ciri jaringannya yaitu jaringan sel terdiri atas sel-sel yang mati, dinding sangat kuat, tebal dan banyak mengandung lignin. Berikutnya jaringan korampur. Di jaringan korampur terdapat ciri-ciri. Yang pertama ada silem, tersusun oleh kakeit yang mengalami penebalan. Yang kedua flap, tersusun oleh sel tapis, pembuluh tapis yang berbentuk lurus seperti tabung. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian mempresentasikan tugas kelompoknya masing-masing, sekarang kalian ambil kesimpulan dari hasil diskusi hari ini. Ya, boleh kalian tambahkan di LKPD-nya. Boleh ditanyakan. Di sini. Di buku paketnya ada. Baiklah, sekarang kumpulkan LKPD-nya. Ya, jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya, perwakilan kelompoknya saja ya yang dikumpul, satu orang saja yang ke depan. Kelompok 1. Oke, nama kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 4. Ada masalah kelompok 4? Tidak ada. Sebelum Ibu memberi penguatan, ada yang bisa memberi kesimpulan materi pelajaran kita hari ini? Kelompok 2 dulu. Kesimpulan yang bisa saya dapat dari pertanyaan, mengapa tanaman yang dipotong pucuknya masih bisa tumbuh kembali? Yang pertama,
pertama, tujuan utama dari tanaman teh dipotong pucuknya adalah untuk meningkatkan jumlah percabangan dan jumlah daun muda. Yang kedua, pada bagian pucuk tanaman yang telah dipotong masih terdapat jaringan meristem. Yang ketiga, pada jaringan meristem terdapat sel-sel muda yang aktif membelah. Dan yang terakhir, sel-sel pada jaringan meristem memiliki sifat aktif membelah secara terus-menerus, memperbanyak diri, membentuk sel-sel baru agar terjadi proses pertumbuhan. Dari kesimpulan diskusi kami, dari soal jaringan apa saja yang dimiliki tumbuhan sehingga tumbuhan dapat bertahan hidup dan terus tumbuh. Jadi hasil diskusi kami yang kami dapat yaitu tumbuhan dapat bertahan hidup dalam situasi apapun karena pada tumbuhan terdapat jaringan epidermis yang berfungsi melindungi organ di dalamnya. Yang kedua, jaringan parenkim yang berfungsi menyerap cahaya untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, jaringan penguat atau penyokong yang membuat tumbuhan dapat berdiri tegak dan tetap keras. Yang keempat, jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Dan yang terakhir, jaringan meristem yang dapat bertugas dalam proses pertumbuhan. Baiklah, beri tepuk tangan buat kelompoknya. Baiklah, Ibu akan memberi sedikit kesimpulan ya untuk materi kita hari ini. Ya. Pada pembagian jaringan itu ada dua. Yang pertama jaringan hewan, yang kedua jaringan tumbuhan. Ya, kita khusus hari ini membahas tentang jaringan tumbuhan. Ya. Pada jaringan tumbuhan itu terdapat dua macam atau dua jenis dari jaringan tumbuhan. Yang pertama jaringan meristem atau jaringan embrional, yang kedua jaringan dewasa atau jaringan permanen. Ya. Dari permasalahan yang sudah selesai kita jabarkan hari ini, ya, kesimpulannya hari ini untuk yang pertama jaringan meristem. Jaringan meristem itu memiliki ciri, ya, pada sel-selnya itu aktif membelah. Ya. Kenapa harus membelah? Karena dalam sel-sel jaringan meristem ini perlu memperbanyak diri untuk proses pertumbuhan. Itu sebabnya pada pucuk tanaman teh, ya, yang dipotong tadi bisa tumbuh kembali atau dapat tumbuh kembali. Karena pada bagian ujung yang dipotong tadi memiliki yang namanya jaringan meristem. Nah, jaringan meristem tadi memiliki sel-sel yang masih aktif membelah. Ya, sehingga hasil dari proses pembelahannya mengakibatkan terjadinya pertumbuhan. Makanya dapat tumbuh pucuk yang baru kembali. Nah, kemudian yang kedua, jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan dewasa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama jaringan epidermis, yang kedua jaringan dasar atau parenkim, yang ketiga jaringan penyokong atau penguat, yang terakhir jaringan pengangkut. Untuk jaringan epidermis itu memiliki fungsi karena sesuai dengan letaknya dia di bagian paling permukaan teratas, ya, melindungi organ-organ atau bagian-bagian yang ada di dalamnya. Kemudian jaringan dasar. Jaringan dasar itu untuk pertukaran gas dan juga penyerapan cahaya. Jaringan yang ketiga yaitu jaringan penyokong atau jaringan penguat. Untuk jaringan penyokong dan jaringan penguat itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama kolenkim, yang kedua sklerenkim. Kalau kolenkim, sel-selnya masih melakukan pertumbuhan. Tapi pada sklerenkim tidak lagi melakukan proses pertumbuhan karena sel-selnya sudah bersifat sel-sel mati, meaning selnya sudah mengalami penebalan. Ini juga berkaitan dengan fungsinya pada jaringan penguat tadi. Ya, pada jaringan penguat karena sel-selnya tadi sudah keras, ya, sudah mengalami penebalan. Jadi tumbuhan itu dapat berdiri kokoh dan kuat dari gangguan apapun. Ya, sesuai dengan gambar yang di awal tadi ya, yang tumbuhan yang kena hujan tadi. Gambarnya sesuai dengan namanya, jaringan pengangkut bertugas atau berfungsi di sini sebagai jaringan yang
tugasnya mengangkut nutrisi seperti apa, Bu? Seperti zat-zat hara dan mineral, juga hasil fotosintesis. Ya, itu. Oke, ada pertanyaan di sini? Tidak ada, sudah paham semua ya. Baiklah anak-anak, setelah ibu selesai memberikan kesimpulan, sekarang ibu akan memberikan reward bagi kelompok yang telah melakukan presentasi terbaik. Kategorinya jelas dalam penggunaan bahasa, jelas dalam proses menjawab ya, mudah dipahami. Sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Untuk kelompok 4, ibu akan berikan reward. Sekarang ibu ingin bertanya sama kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan ataukah tidak? Jika pembelajaran hari ini menyenangkan, kalian angkat jempol. Jika tidak menyenangkan, kalian angkat kerinci. Ya, baiklah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sekarang kalian buka HP kalian, ibu sudah kirimkan link soal evaluasi. Kalian jawab, ibu beri waktu 5 menit. Baiklah, sudah selesai? Jika sudah selesai, untuk pertemuan selanjutnya, ibu akan membagikan LKPD 2. Kita akan melakukan praktikum organ pada tumbuhan. Ya, kita ambil nanti di bagian daun, akar juga batangnya. Ibu akan kirimkan LKPD-nya melalui WA, kalian pelajari. Dan juga kalian baca materi tentang organ pada tumbuhan. Pembelajaran